नजर नजर मिलिए जानो दिल के नजराने, जानो दिल के नजराने, तवाफ शम्मा को फिर आ गए insan yang berbeda secara latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas segala macam limpahan rahmat dan karunia Allah Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan yang sempurna, sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tema tentang rumah tangga Islami. Di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan dari antara tanda-tandanya ialah bahwa Dia telah menciptakan bagimu jodoh-jodoh dari jenismu sendiri, supaya kamu memperoleh ketentraman padanya. Dan Dia telah menjadikan di antara kamu kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pernikahan merupakan peristiwa yang paling penting bagi seseorang di dalam kehidupannya. Dalam agama Islam, satu hal yang sangat penting bagi seseorang sebelum dia melaksanakan pernikahan adalah dia banyak-banyak berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah, yang mana di dalam sholat itu, seseorang yang hendak menikah meminta bimbingan dari Allah Ta'ala. Bagaimana ataupun siapa calon yang hendak ia nikahi, mana yang terbaik untuk dia nikahi, untuk dia bawa dalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dia laksanakan ataupun rumah tangga yang dia arungi bersama pasangannya bisa menjadi rumah tangga yang Islami, rumah tangga yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, yang juga yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga pernikahan yang dia langsungkan tersebut bisa menjadi sesuatu yang terbaik bagi dunia maupun bagi akhirat. Dan pernikahan ini merupakan satu hal yang bisa membawa dampak yang positif, membawa dampak yang bermanfaat bagi dirinya. Kenapa? Karena dengan pernikahan tersebut bisa menundukkan pandangan ataupun bisa menundukkan mata dan juga bisa menjaga akhlak. Dan juga nikah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah siap menikah, maka menikahlah. Maka karena itu merupakan cara untuk bisa menundukkan mata dan juga lebih menjaga kemaluan. Ini tertera dalam hadis Tirmizi. Kemudian juga dalam hadis lain dikatakan, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku.
barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis Ibnu Majah. Nah, jadi dari dua hadis ini jelas ya bahwa hadis yang pertama menyebutkan menikah merupakan cara untuk melindungi diri kita dari keburukan-keburukan mata ya, dan juga keburukan-keburukan akhlak. Dan hadis yang kedua disebutkan menikah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan poin pertama ya, ajaran yang sangat fundamental, ajaran yang dasar sekali dari Islam ya, bahwa menikah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW ya, bukan sesuatu yang hanya mencari kesenangan duniawi saja. Sehingga jika kita hayati, maka pernikahan itu menjadi satu keharusan yang penting untuk meningkatkan kerohanian dan juga untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting ya bagi seseorang demi kerohanian dan juga demi kedekatan dengan Allah taala. Sebagaimana dalam satu hadis ya riwayat Tabrani dikatakan, barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh imannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Artinya bahwa dengan menikah merupakan separuh dari keimanan kita, separuh dari ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan untuk melengkapi ya separuhnya lagi adalah dengan cara menjalani rumah tangga tersebut sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, ini ya yang terpenting. Jadi pernikahan itu bukan hanya untuk kesenangan duniawi, bukan hanya untuk pelampiasan nafsu birahi dan lain sebagainya, tetapi niatkan dalam diri kita ya, menikah merupakan satu amal ibadah, satu cara ya untuk meningkatkan kerohanian dan juga untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika pernikahan sudah berlangsung? Ya. Jika pernikahan sudah terjadi, bagaimana menjalani kehidupan pasca pernikahan tersebut? Karena pernikahan bukan hanya 1 atau 2 jam saja, melainkan kita menjalani pernikahan tersebut seumur hidup kita. Ya. Jadi bukan hanya sesaat, ya, tetapi seumur hidup kita menjalani pernikahan tersebut. Pernikahan pun tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Tidak simsalabim begitu saja. Tetapi pernikahan itu merupakan satu upacara sakral, ya, ataupun suatu ibadah yang sangat penting dalam Islam, yang mana dengan pernikahan tersebut menyatukan dua keluarga, menyatukan dua insan yang berbeda secara latar belakang, ya, yang berbeda secara visi dan misi sebelumnya, ya, sehingga terkadang ya acap kali setelah pernikahan terjadi perselisihan, ya, terjadi pertengkaran, sering juga terjadi adu mulut antara suami dan istri, ya, bahkan kadang terjadi juga ketidakharmonisan antara mertua dan menantu, ya, serta perbedaan pendapat antar besan. Ini bisa terjadi. Ya, karena tadi dalam pernikahan tersebut menyatukan dua keluarga, menyatukan dua anak manusia yang berbeda latar belakang, yang berbeda sifat, yang berbeda visi misi sebelumnya, tetapi disatukan dalam ijab kabul dalam pernikahan. Namun ya semua itu bisa diatasi, ya, semua itu bisa dilewati, dihindari sejak awal, ya, jika pernikahan tersebut diniatkan, ya, untuk tadi meningkatkan kerohanian, untuk menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW, ya, sehingga insya Allah ya jika niat tersebut kemudian dalam pelaksanaannya, ya, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ketakutan-ketakutan ataupun masalah-masalah yang tadi disebutkan tidak akan terjadi.
Di dalam Islam ya diajarkan bahwa qulu qaulan syadidan, ya, yang artinya berkatalah atau berucaplah selalu ya perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan hikmah. Nah, jadi ini tertera dalam surah Al-Ahzab ya ayat ke-70. Maksudnya adalah bahwa hendaknya ya menghindari perkataan ataupun ucapan-ucapan yang sekiranya bisa menimbulkan perselisihan, yang bisa menimbulkan ketersinggungan, ya, bahkan sakit hati. Hal ini ya bisa diterapkan dalam rumah tangga, ya, antara suami dan istri dalam bertutur kata, dalam berucap, ya, dalam mungkin percakapan sehari-hari, ya, selalu menggunakan kata-kata yang baik, ya, tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan saling mengejek, saling menghina, ya. Jika ini diterapkan, ya, sesuai dengan ayat tadi, qulu qaulan syadidan, ya, berkatalah atau bertutur katalah yang baik ataupun yang lurus ataupun yang hikmah, maka insya Allah dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga, ya, akan terjadi keharmonisan, ya, sehingga jika antara suami istri bisa melaksanakan yang tadi, ya, niscaya mereka akan terhindar dari pertengkaran, perselisihan, adu mulut, bahkan insya Allah perceraian pun bisa dihindari jika antara suami dan istri ya selalu bertutur kata yang baik, selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Malah Rasulullah SAW mencontohkan pergunakanlah kata-kata yang romantis ya antara suami istri sehingga insya Allah ya akan menciptakan suasana rumah yang tenang, nyaman ya antara kedua kedua belah pihak tadi. Kemudian biasanya di dalam setiap khutbah nikah kita selalu mendengar kutipan dari surah Al-Hasyr ya dalam Al-Qur'an yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pernikahan itu akan berbekas, bahwa pernikahan itu pengaruhnya akan terus berlangsung ya hingga menjangkau masa ribuan tahun lamanya. Maka daripada itu patutlah mereka yang berniat menikah hendaknya berhati-hati dan jangan hanya mengejar kesenangan yang berlaku hanya untuk sementara saja ya. Bukan hanya untuk kesenangan sesaat saja, tetapi pernikahan ini ya kita niatkan berlangsung sampai akhir hayat kita ya dengan pasangan kita, sehingga sesuai dengan ayat tadi ya kita menjaga ya setiap tingkah laku kita, setiap perilaku kita dengan pasangan kita ya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, selalu dipenuhi dengan hal-hal yang positif ya, sehingga ini menjadi satu resep di dalam Islam yang diajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga sakinah, mawaddah, warohmah dapat diperoleh dalam rumah tangga yang islami, yakni rumah tangga yang laksana surga bagi penghuninya. Sehingga dalam hadis dikatakan baiti jannati, rumahku ya adalah surgaku. Kenapa? Karena tadi ya di dalam rumah tangga selalu ya qaulan sadidan ya selalu menggunakan tutur kata, perkataan-perkataan yang baik, romantis, perkataan yang kasih sayang ya sehingga antara kedua belah pihak suami istri akan tenang, nyaman ya, tidak ada percekcokan. Kemudian juga dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu berhati-hati ya, jangan sampai perpecahan, jangan sampai perselisihan terjadi ya, sehingga dengan cara seperti itu ya akan luar biasa, rumah tangga akan lebih harmonis. Sehingga ada resep tambahan selain tadi dikatakan dalam Al-Qur'an, kita juga bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan 4 resep ya.
yang bisa menimbulkan ataupun menciptakan rumah tangga yang bahagia, aman, rukun, harmonis, ya. 4 hal itu apa? Yang pertama adalah mawaddah, yaitu kasih sayang. Ya. Antara suami istri selalu penuh dengan kasih sayang, ya, menggunakan kata-kata yang baik, romantis, ya, mungkin juga sering memberikan hadiah, kejutan dan lain sebagainya. Kemudian juga mahabbah, selalu ada cinta di antara keduanya, ya, sehingga tidak ada kebencian, tidak pernah mencari kelemahan, ya, tetapi saling melengkapi, ya, karena pernikahan itu seperti seekor burung yang terbang, ya. Jika salah satu sayapnya rusak, ya, patah, sakit, maka tidak akan bisa terbang. Begitu juga pernikahan, ya, seperti seekor burung yang sedang terbang, ya, dengan kepakan sayapnya yang seimbang, ya, yang sama-sama saling menguatkan. Itulah pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah takaful, yaitu tolong menolong. Ya, dalam rumah tangga, ya, tidak ada juragan, tidak ada bos, ya, tidak ada mentang-mentang suami, ya, santai-santai membiarkan istrinya sibuk sendiri, ya, repot sendiri, masak, ngurus anak, beres-beres rumah, tidak. Tetapi dengan takaful, ya, tolong menolong ini antara suami istri, ya, saling pengertian. Ketika istrinya sibuk memasak, ya, maka sang suami mungkin membantu menjaga anak, ya, mungkin membantu menyapu-nyapu dan lain sebagainya. Tidak menjatuhkan harga diri seorang laki-laki ataupun seorang suami dengan membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Ini pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW selalu membantu istrinya di rumah ketika beliau tidak ada kegiatan. Tetapi ketika beliau ada kegiatan di luar, bertabligah, berdakwahkah, ataupun memberikan tarbiyat kepada sahabat, maka istrinya di rumah yang menyiapkan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, ya, resep yang keempat adalah tafahum, ya, saling pengertian. Nah tadi, ya, ketika semuanya kondisinya sedang repot istri, maka kita harus mengerti, ya, bagaimana istri kita harus kita bantu. Kemudian juga mungkin ketika istri sedang capek, ya, sedang lelah, maka kita pun harus mengerti sebagai seorang suami, ya. Intinya bahwa saling pengertian pun sama. Mungkin ketika suaminya pulang dari kantor capek, maka istrinya pun mungkin menyiapkan air hangat, ya, minum teh dan lain sebagainya. Maka insya Allah, ya, kehidupan rumah tangga yang islami akan tercipta jika kedua insan ini, suami istri ini saling melengkapi satu dengan yang lain, ya, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. 4 hal, ya, yang tadi saya sebutkan pun sangat penting selain menerapkan tadi, ya, sesuai dengan Al-Quran tadi, dan 4 hal ini menjadi satu pelengkap, ya, resep yang melengkapi dari 2 ayat yang saya sebutkan, ya. Jika ini diterapkan dalam rumah tangga, ya, selain perlu adanya kejujuran, ya, dengan pasangan, kemudian juga saling terbuka, saling percaya satu dengan yang lain, ya, maka rumah tangga kita akan bisa harmonis, ya. Kelanggengan rumah tangga pun akan tercipta, ya. Nah, jadi perlu adanya kejujuran, artinya bahwa ketika mungkin sang suami ada masalah, ya, mungkin sang suami ada problem di kantor ataupun mungkin ada masalah yang lain, maka ceritalah dengan istrinya, terbukalah, jujurlah, mungkin minta pendapat, minta masukan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga mungkin ketika sang suami dapat rezeki, ya, mungkin dapat rezekinya 1 juta, ya, mungkin berikanlah istri juga sebagiannya, ya, sama-sama. Mungkin suami simpan mungkin untuk ongkos transport, ya, perjalanan kantor, tetapi cerita juga kepada istri, saya dapatnya sekian, ya, ini untuk uang belanja, sisanya saya pegang untuk jaga-jaga. Itu tidak apa-apa, ya, sehingga dengan saling jujur, saling terbuka, ya, saling percaya, maka insya Allah, ya, kelanggengan, keharmonisan rumah tangga akan tercipta. Jadi kesimpulannya, keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan atas dasar kasih sayang, saling mencintai, di mana setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman dan damai, namun dinamis dalam usahanya menuju kehidupan yang baik di dunia
maupun untuk tujuan akhirat. Nah, jadi ini ya, niatkan seperti itu. Jika pernikahan ini kita niatkan demikian, maka insya Allah ya, tujuan duniawi dan juga tujuan akhirat dapat kita raih, dapat kita capai bersama pasangan kita, bersama keluarga kita ya, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan bimbingannya untuk bisa menerapkan itu semua dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga pernikahan yang kita langsungkan awet sampai akhir hayat ya, sampai nenek kakek ya, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.